Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 November ya, 2024. Apa kabar Gemini? Semoga semua Gemini dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk rasa bahagia, mengalir sukacita di hatimu. Oke, dan biarlah apapun yang kamu doakan, yang kamu imani dalam setiap sujudmu, hadir di perjalananmu. Dan biarlah kamu bersinar, golden light, glowing, shining like a sunshine. Biarlah kamu jadi sumber cahaya, cinta kasih dari Pencipta, dan memancar pada orang-orang yang mencintaimu, shining untuk orang-orang yang juga membencimu, terutama untuk orang-orang yang membencimu. Semoga mereka tidak menemukan satu titik kegelapan dalam dirimu. Yang mereka lihat hanyalah silau, glowing, golden light. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Gemini. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi 15-30 November 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you, Gemini. Ten of Pentacles, Four of Pentacles, Knight of Pentacles. Apa kabar kamu? Ada niat yang cukup besar dan ini cukup menetap ya. Jadi udah jadi niat ya, bukan lagi keinginan. Ini sudah diniatkan. Bahasanya tuh kayak desire ya. Dan karena sudah menetap, jadi udah nggak ragu, udah jadi tekad, udah jadi niat, tujuan. Oke. Dan ini sangat konsisten, masuk jadi komitmen. Oke, untuk punya hubungan di sini yang stabil, komitmen di sini. Dengan seseorang yang mungkin masih belum bisa yakin dengan kamu, yang berusaha untuk mengontrol interaksi dia dengan kamu. Mungkin kalian lagi silent treatment. Dia merasa mungkin dia masih stuck. Four of Pentacles ini real ya. Jadi kayak dia merasakan mungkin banyak hal yang dia pendam dan dia kecewa. Jadi dia pendam itu. Beberapa karena bentur dengan egonya ya. Dengan egonya di sini. Oke, kita lihat lagi. Ini suara saya agak serak ya. Saya sudah minum coconut water. Coconut water. Tapi masih serak ya. Sorry banget. Kalau nggak suka dengar suara saya, Anda bisa cari channel yang lain. Oke? Karena sudah begini. Kadang suara saya hilang, kadang suara saya serak ya. Nggak tahu kenapa. Oke?
Emang begitu ya, udah bawaan orok. So ini kamu ingin sekali ada komunikasi, pertemuan, karena jelas di sini kamu ingin hubungan ini bertahan. Sih, dia masih tertahan dengan rasa kecewa dia sama kamu. Kalau mungkin kamu ngomong gini ya, mungkin kalian udah ngerencanain untuk menikah. Terus kamu mungkin ngomong gini, ya, tapi kan aku udah minta maaf, Nona. Ini dia, the judgment. Oke, aku udah minta maaf, aku mencoba untuk memperbaiki diri gitu. Kamu mungkin udah ngomong kayak gitu, because this is about transformation. Kamu coba untuk merubah diri kamu jadi versi yang lebih stabil di sini. Knight of Pentacles, the Death energy. Kamu konsisten mau merubah diri kamu jadi versi terbaru kamu di sini. Dia kecewa berat, mungkin ada tindakan kekerasan verbal, tindakan manipulatif, mungkin kamu punya red flag, atau mungkin kalian dua orang yang berbeda culture, usia, education, apapun itu ya. Jadi yang membuat dia merasa kecewa di sini. Bisa kalian berbeda standar ekspektasi tentang bagaimana ingin ditreatment di sini. Beberapa merasa dia merasa kamu beban di sini. Oh ya, dia merasa kamu beban ya. Oke. Banyak pengeluaran setelah bersama dengan kamu di sini. Beberapa tentang financial issue, kebangkrutan, high cost living. Ya, bisa di sini mungkin harus ada keseimbangan untuk giving and receiving. Dia merasa kecewa berat karena dia banyak mengorbankan segala hal, terutama materi di sini. Atau mungkin dia sedang kehilangan pekerjaan, kebangkrutan di sini. Dan dia merasa kamu tidak memahami dia, tidak membantu dia, tidak support dia di sini. Oke, beban ya. Dia ngerasa kamu beban secara finansial. Padahal di sini Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, kamu cukup stabil ya secara finansial. Oh, kurang peka ya, kurang peka. Jadi yang namanya kita masih proses saling mengenal, saling bergantian ya, itu juga perlu ya, giving and receiving. Kalau hari ini kekasih kita yang bayar makan restoran, mungkin besok kita yang bayar makan restoran. Ya kayak gitu ya, nge-treat ya. Oke, kalau kali ini jalan-jalan pasangan kita yang bayar, kekasih kita yang bayar, mungkin besok kita yang bayar. Jadi giving and receiving gitu loh. Oke, so dia ngerasa kamu beban hidup dia. Dan dia kecewa karena ya dia kecewa berat sama kamu. Wait and see. Oke, dia masih nunggu apa yang akan kamu manifest di sini. Terutama tentang harapan. Apa sih harapan kamu untuk hubungan ini? Dia masih lihat. Ketika kalian tidak saling bicara, kamu dalam proses perubahan. Saya ngelihat dia banyak sekali punya banyak influence untuk kamu. Kehadiran dia itu banyak merubah kamu. Oke? Transformation sesuai dengan harapan kamu di sini. Kamu jauh lebih stabil, sadar apa yang harus kamu benahi as a emotion, negative emotion. So, di sini seperti sangat kuat dia punya positive influence untuk kamu. Tapi ya dia kecewa ya. I don't know, it's too much.
terlalu oke. I see. Beberapa dealing dengan Scorpio Librans di sini. So, Seven of Cups. Kamu mencoba untuk memulihkan hubungan, tapi kamu mencoba juga untuk bersikap adil. Jadi kalau dia udah nggak mau, ya jangan dipaksa gitu. Mencoba untuk bersikap adil. Mencoba untuk bersikap adil di sini. The Justice juga bisa tentang ini, hubungan karma. Banyak hal yang akhirnya kamu mengenal diri kamu dari dia mengenal diri dia dari kamu. Salah satu giver too much, makanya dia kecewa di sini. Dia nunggu reaksi kamu. Kamu coba untuk bersikap adil di sini. The Sun energy. Beberapa dealing dengan seseorang yang mungkin punya inner child issue. Dia seperti sering membeli cinta. Jadi dia berada di circle yang tidak tulus ya. Mungkin family dari mana dia berasal, careless, dan akhirnya dia membeli cinta di sini. Seseorang yang sering ada di dalam kecewa, dan ini rasa kecewanya dari orang terdekat. Mungkin dia punya ekspektasi, inner child dia memilih kamu karena punya ekspektasi bahwa kamu akan berbeda dari keluarga dia berasal gitu, dari orang-orang di circle-nya dia. Kamu jauh bisa lebih adil di sini, tapi yang dia dapetin ini dia kecewa. Oke. Beberapa mungkin single parents. Beberapa mungkin tulang punggung keluarga, dealing dengan tulang punggung keluarga. Yang sangat-sangat tahu bagaimana menyenangkan hati keluarga di sini, family, material yang cukup kuat. Beberapa memang basicnya punya issue inner child. Dia membeli cinta, jarang menemukan ketulusan. Queen of Swords di sini. Ambil keputusan besar, bersikap adil, speak up, ambil keputusan yang cukup mempengaruhi kehidupan kamu. Oke, speak up, terutama dengan Librans, Leo di sini. The Tower moment, the universe di sini. Perubahan 180 derajat. I think this is divine timing. Memang kalian lagi dipisahin. Sang pencipta lagi ngasih keseimbangan di hubungan kamu sama dia. The Justice, the Tower. So, tentang bagaimana bersyukur, bersukacita, bergembira untuk anugerah yang kamu miliki, yang dia miliki. Makanya dipisahin, ambil space, masa jeda, divine timing. So, kamu juga dealing dengan seseorang yang sangat ceria di sini. Oke. The Tower moment, perubahan 180 derajat. Dia memilih untuk keluar dari hubungan. Dan situasi ini atas the universe system gitu loh, kayak seleksi alam gitu. Keseimbangan itu terjadi tanpa bisa kalian kendaliin. Seleksi alam. Kamu mencoba untuk berubah, tapi kamu bingung di sini, ragu di sini, karena perasaan dia ini sekarang lagi penuh. Sepertinya semesta lagi minta waktu nih sama dia. Jadi kayak spiritual awaken gitu. Jadi
semua orang yang dekat sama dia disingkirin, ngerti kan? Lagi di isolation gitu. Kalau bahasanya biasanya spiritual awaken gitu. Jadi memang dia lagi tidak sedang harus terkoneksi dengan siapapun gitu. Oke, kita lihat dari cross watchers kamu, cross watchers Gemini, terutama dengan sesama air sign ya, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, clarify for Gemini cross watchers. Gemini cross watchers, clarify energy 15-30 November. Clarify please, clarify. Oke, thank you. Aquarius, Librans di sini. So ini kamu masih berharap hubungannya pulih, terutama dengan Aquarius. Dia berharap bisa pulih dari situasi rasa kecewa dia dengan kamu. Masih sulit untuk, mungkin dia memaafkan kamu tapi sulit untuk menerima kamu kembali. Dan sekarang kalian lagi masa jeda, tidak ada komunikasi. Dia masih punya kecewa sama kamu. Forgiveness, not forgotten. Memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Udah masuk memori ya di alam bawah sadar. Energi dari Seven of Wands, kamu mulai untuk batasi, ya, nggak mau lagi berusaha untuk speak up di sini, oke? Untuk menegaskan apakah hubungannya sudah berakhir atau enggak, udah nggak mau, udah batasi, pasang batas komunikasi. Kamu nggak mau maksa dia untuk bicara, karena nggak ada respon ketika kamu bicara, nggak ada respon sama sekali. Dan energi dari King of Pentacle, silent treatment. Beberapa memang kamu dealing dengan seseorang yang secara finansial cukup stabil, ada di top management. Dan mungkin dia lagi fokus ke sesuatu yang berhasil ya, terutama materi. Masa depan, kestabilan finansial. Seseorang yang sangat konsisten dengan tujuannya dia, visioner sekali di sini. Three of Pentacles, Queen of Wands, Page of Pentacles. So ini tentang bagaimana bersepakat. Dia berusaha untuk memulihkan dirinya. Mungkin dia mengimani, memilih yang lain, mencari yang lain, tidak dengan kamu. Mungkin ini juga kesepakatan untuk kalian selesai, tamat, udah selesai, nggak harus bersama. Page of Pentacles di sini. Sedikit bicara, sedikit reaction dengan kamu. Kalau kamu WhatsApp dia atau kamu memulai komunikasi di sosial media, sama sekali nggak bisa ngambil attention dia. Dia cuekin kamu, slow respon, atau hanya dibaca aja WhatsApp kamu atau pesan kamu di sosial media. Energi dari Queen of Wands di sini. Kamu ngerasa sekarang ini November akhir, kamu tuh sekarang single. Kamu berusaha untuk motivasi diri kamu bahwa kamu single, bahwa kamu harus memulai kehidupan baru kamu, semangat baru kamu, karena ini hubungan sudah selesai. Energi konsisten Scorpio, the death energy tentang transformation, perubahan di sini. Kalian berdua sudah tidak ada komunikasi. Udah banyak hal, situasi berubah. Posisi kamu di akhir November ini adalah single. Kamu merdeka ya. Di sini juga mungkin kemerdekaan dari tidak lagi mau memikirkan hubungan yang menurut kamu udah gak serve untuk kamu. Switch. Yang tadinya overthinking ya. Ini keputusan kamu untuk mencari pilihan lain di sini. Yang tadinya begitu overthinking, sekarang udah nggak mau, udah rilis, udah ikhlas begitu. Ya.
Dan Knight of Wands di sini mungkin ada komunikasi melalui sosial media atau komunikasi on off, tapi saya tidak melihat itu. Kalau kamu tanya apakah dia mencoba untuk membuka hubungan baru, iya, tapi dia tidak mencoba untuk membangun hubungan serius. Sepertinya karena rasa kecewa di sini. Dia punya hidup cukup berat ya, banyak rasa kecewa sampai bertumbuh di circle toxic parenting dan bertumbuh di banyak trauma bonding. Dia banyak sekali menyimpan rasa kecewa dalam hidup dia. Terlalu meresapi kehidupan atau memang dia begitu berharap ada orang lain yang datang dalam hidup dia untuk memulihkan dia di sini. Oke, dia berharap sama orang lain ya. So, Seven of Pentacles, wait and see. Kalau kamu tanya apakah dia sudah menemukan cinta baru, belum. Masih menunggu, dan beberapa merasa bahwa dia sudah belajar untuk menjadi versi terbaik dia, memantaskan diri dia di sini. Sementara bersama dengan kamu, energinya cukup kayak roller coaster. Kadang-kadang kamu itu emosinya nggak bisa ketebak, ini si Gemini ini. Oke? Bottom of the deck, Seven of Cups. Kamu memutuskan untuk mencari pilihan lain. Dia memutuskan untuk juga mencari pilihan lain di sini. Ada rasa kehilangan, rasa menyesal. Oke. Kehilangan dia di sini. Dia mencari yang bisa membuat dia merasa bahagia. Ini dua orang yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Yang kamu rasakan di sini adalah kamu sangat kehilangan dia. Blocking, dia sudah tidak, ini di perasaan ya, terlalu sakit ya. Gimana? I don't know, mungkin. Dan ini gini, kalian itu berpisah. Ini di assessment sama pencipta. Jadi memang pencipta ini lagi bikin keseimbangan. Ya, sedang menyelamatkan kamu sama dia. Keadilan di sini. Oke, salah satu memberi terlalu banyak, salah satu menerima terlalu banyak. Four of Pentacles memberi dia terlalu banyak. Ya, ini bisa vice versa. Kamu menerima terlalu berlebihan. Di saat dia sudah kecewa, baru tersadar oleh kamu harus memberi juga gitu dalam hubungan. Tidak hanya menerima aja. Tapi it's too late. Yang turun tangan di sini Sang Pencipta. The Justice, the Tower moment. Oke. Kamu mulai belajar untuk memberi di sini. Tidak hanya menerima, tidak hanya menjadi taker. Oke, belajar jadi versi terbaik kamu. Bingung gimana caranya. I don't know it's too late or not, but it's too late, I guess. Dia sudah mati rasa atau sudah berubah. Ten of Pentacles konsisten di sini. See? Kamu menyesal terlalu banyak menerima ya. Terlalu banyak menerima. Salah satu terlalu banyak menerima. Energi, the strength energy. Dia punya energi yang cukup powerful di sini untuk merasa bahagia. Dia merasa bahwa dia berjuang, King of Pentacles di sini sangat konsisten, sangat komitmen untuk mencintai, terutama dia ini giver ya. Giver, King of Pentacles. Kamu selalu bereaksi dengan si Queen of Swords. Cara-cara yang kurang adil di sini. Ini pejuang yang warrior dia. Masculine energy. Ya, tapi
kalau energi maskulin itu bisa ada di cewek, bisa ada di cowok as a gender. Oke. So, kalau kita bicara tentang gender, laki dan perempuan, maskulin, feminine untuk gender. Tetap walaupun pasangannya ini feminine secara gender, tapi energi dia maskulin, dia pasti akan sangat inisiasi. Seorang yang inisiasi, partisipasi. Berbeda kalau dia feminin dan dia feminin juga energinya. Pasti dia akan jadi lebih submasif, lebih followers gitu. Nah, ini juga cenderung juga sama gini. Gendernya maskulin, tapi dia punya energi besar maskulin. Itu pasti orangnya sangat passionate, ya, provide and protector. Tapi kalau dia maskulin as a gender dan dia punya energi besar feminine, nah itu cenderung yang orang sebut itu mocondo itu loh, yang modal itu doang gitu, nggak punya inisiatif, nggak punya energi maskulin untuk jadi protector and provider gitu loh. Makanya sering gitu. Dan kebanyakan di era sekarang, kebanyakan gendernya feminin, tapi energi besarnya maskulin. Maka nggak heran sekarang banyak yang perempuan itu pekerja keras, pantang menyerah, dia tertempa dengan segala macam masalah, bangkit lagi. Sekarang tuh kayak gitu, yang saya lihat tuh kebanyakan gendernya perempuan, cewek, feminine, tapi dia punya energi besar maskulin. Itu kebanyakan. Ya, tapi walaupun situasi seperti itu sekarang, bukan berarti si maskulin yang feminine ini tidak bisa jadi protector dan provider. Harusnya harus lebih tertantang dong, gitu. Tapi ya sekarang banyak yang mager gitu, nggak mau berjuang gitu kalau yang maskulinnya gitu as a gender, ya. So I don't know, beberapa di sini dealing dengan seseorang yang punya energi besar, cukup maskulin, dia provider, dia protector di sini, create happiness, see, and provide, ngasih, menabur cukup besar di sini. Salah satu menerima saja dan baru tersadar, baru merasa kehilangan seseorang yang selama ini selalu berjuang. Oke? Di saat dia sudah blocking, perasaannya dia nih sudah selesai gitu. So, movement, rasa kecewa kamu di sini, speak up. Ada drama yang cukup membara di sini sebelum kalian berpisah. Wait and see. Kamu sulit sekali meyakinkan dia sementara dia sudah berubah. Meledak dengan kemarahan dia. Kamu mulai mencoba untuk memberi, ya jadi giver di sini. Tapi visi dia, prioritas dia, tujuan dia sudah tidak ke kamu lagi. Awal baru di sini. Kamu masih berharap dan dia sudah pasrah dengan hubungan ini. Kayak dia stuck di sini, ada ketakutan kamu kalau dia manifest untuk benar-benar meninggalkan kamu. Banyak hal untuk belajar dalam kehidupan bersama. Apapun energinya, maskulin, feminin, energi besar. Seharusnya hubungan itu harus giving and receiving, nggak bisa hanya memberi aja. Ya, yang satu menerima aja, itu nggak bisa. Yang bahaya itu gendernya feminin, energi besarnya maskulin. Nah, biasanya dia merasa banyak, dia jadi giver, dan itu jadi merusak sistem semesta, di mana gender maskulin, ya laki-laki itu
dilahirkan, dia jadi provider, dia jadi protector. Tapi karena energi besar dia feminine, dia nggak bisa melakukan itu. Itu bukan satu alasan atau jadi kompromi, tidak. Karena nanti pasti ketemunya sama yang gendernya feminine, energi besarnya maskulin. Nah ini akan timpang sekali, gitu. Oke, so kita lihat kemana kamu mau pergi. Sekarang kamu mau pergi di sini, menata hidup kamu, ingin pergi. Ya di sini kamu speak up. Dan kita lihat kemana juga dia mau pergi di sini, karena dia merasa dia harus pergi ke tempat di mana seseorang merespek, menghargai nilainya dia di sini. Oke, clarify, pitch of, oke, jumping. Ini sudah ada unfaithful dari kamu. Kamu ngerasa hubungan ini nggak bisa berhasil. Oke, itu jumping card. Beberapa isu materi finansial. Di sini ada six of cups. Kamu merasa masa lalu kamu di sini. Queen of Swords di sini. Yang bisa kamu single parents. Queen of Pentacles. Oke. Komitmen ya. Oke, jumping lagi. What's going on? Knight of Pentacles. Oke. Kamu ingin memberi, sekarang kamu pengen memberi, nggak mau lagi taker gitu. Karena kamu tidak mau kehilangan dia gitu loh. See? Passion, baru sadar gitu loh. Bahwa hubungan harus saling memberi. Gak bisa, oke. Jumping lagi. Aduh, what's going on? Gemini lagi panik ya. Kamu takut kehilangan dia ya. See? Kamu pengen berjuang di sini. Oke. Pokoknya gimana caranya kamu nggak mau pisah. Page of Pentacle, Page of Swords, clarify for. Oke, jumping again. Eight of Cups. Kamu belum ingin pergi dari hubungan ini. Belum mau. Oke. Page of kapan selesainya Gemini? Come on. Page of Four of Swords, abaikan. Selama ini kamu nggak peka ya. Kamu abaikan. Keributan, pertengkaran yang kalian hadapi itu bentuk komplainnya dia. Tapi kamu abaikan. Itu makanya kamu nyesal. Baru mau mulai manifest untuk menunjukkan bahwa kamu ingin hubungan yang seimbang, gak hanya menerima aja. Oke. Be cool, Gemini. Page of Pentacles. Page of Swords, clarify. Page of Pentacles, Ace of Swords, clarify for Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus. Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify. Thank you. Bisa jadi love language kamu itu give ya. Ada kan love language itu ngasih hadiah gitu kan. Makanya kamu nggak peka gitu sama pasangan kamu. Oke. High Priestess. Kepekaan. Intuisi. Ini keributan. Sering protes, sering komplain, tapi kamu abaikan. Kamu pikir itu hanya bentuk dia cari attention kamu aja. Ternyata enggak. Dia lagi pengen, dia komplain gitu. Kamu abaikan komplainan dia, nggak didengar gitu. Ten of Pentacles. Menerima. Ya. The Hermit energy. Baru kamu sadari, ini kontemplasi. Melihat lagi dengan detail. Ternyata kalian saling mencintai gitu. Dia cinta sama kamu, baru kamu sadar.
Ih gila, dia mau ngelakuin semuanya buat gue, tapi gue nggak nyadar, gue abaikan semua komplainnya dia, dan akhirnya memang jadinya timpang, nggak adil begitu. Sih, di sini ada the harapan, sih datang bersamaan di sini. So di sini ada nilai-nilai moralitas, kemanusiaan. Ya, kita harus menghormati orang lain sebagai manusia, menjaga perasaannya, ya, apalagi kalau pasangan. Saling menjaga perasaan, ada norma-norma morality, nilai-nilai spiritual, pendewasaan diri ya. Nggak boleh red flag ya, udah nggak boleh kalau mau menikah. Nggak boleh red flag, nggak boleh gaslighting. Dua-duanya harus menenang, lebih calm gitu. Punya batasan ya. Batasannya nilai-nilai religius, spirituality, nilai-nilai yang tidak tercatat juga gitu, nilai-nilai kebaikan, kasih sayang. Itu yang seharusnya bisa bertumbuh. Ini hubungan potensial untuk sampai menikah. Tapi karena di sini ada seperti gini, bersaing gitu, ego ya, makanya sulit untuk bersama. Selama ini dia komplain, tentu saja ketika kamu mengabaikan situasi ketidakadilan itu terus-menerus terjadi, oke, maka yang terjadi adalah the tower moment, the universe di sini, see, the lovers, oke, the universe di sini yang memisahkan kalian untuk menciptakan keadilan. Seleksi alam ya, yang berbeda ini berkompetisi, berarti berbeda frekuensi. Yang berbeda dipisahkan, tidak satu frekuensi. Oh, oke. Menurut saya the tower moment ada di energi kamu, so mungkin kamu harus menyadari bagaimana menghargai orang-orang yang mencintai kamu dengan respect ya, karena di sini beberapa Gemini itu taker, menerima ya, hubungan harus seimbang. Oke, King of Wands, harus ada tindakan di sini. Oke, ini bisa vice versa ya. Hangman di sini hubungan digantung atau long distance, atau hubungan yang jadi korban ketika kita tidak punya kepekaan. Oke, terutama untuk ambil tindakan perubahan. So kita clarify Six of Swords, the strength energy. Six of Swords, oke, jumping sama juga ya. Oke, konsisten ya, dia membatasi. Sih, konsisten. Pasang batasan defensif. Oke. Six of Swords, the strength energy, clarify please. Crosswatchers Gemini, thank you. Seven of Pentacles, konsisten, banyak menabur, ya, ngasih, memberi. See, King of Cups, people pleasure, suka membuat orang lain bahagia. Makanya ada Ten of Cups nih di kamu. Oh, ada kupu-kupu guys. Oke, makanya selalu kamu rasa bahagia nih, konsisten di kamu. Ten of Pentacles, Ten of Cups. Oke. Sorry, Ten of Pentacles di sini. Terima ya, karena di sini dia buat merasa bahagia. Oke. Di sini ada Four of Wands. See, dia penuhi, jadi provider. Eight of Wands, shocking moment, dia lelah ya, capek, terlalu bekerja keras sendiri. Yang satu hanya menerima. Dia nunggu reaksi kamu. See, ini kebahagiaan. Ternyata kalian dua orang yang berbeda. Diri pribadi kalian ini dua orang yang sangat berbeda as an individual. See, sakit hati. Dia ngerasa gak bisa jadi giver setiap saat di koneksi ini. Fokus dia sekarang, dia korbankan hubungan. Fokus dia sekarang, keputusan dia adalah membiarkan kamu merdeka. Oke?
See, the Fool's energy is of Wands. Dia memulai awal baru, take a risk. Disinilah baru kamu sadar kamu harus punya keseimbangan. Ya gitu, memang dalam hubungan kalau kita nggak bisa ciptain keseimbangan, semesta yang melakukannya untuk kita. Ya, makanya harus peka. Clarify Gemini single Sun Moon Rising and Venus 15-30 November. Thank you. High Priestess of Air. Ini dia energi kamu, komunikasi, ya, memikirkan, berkomunikasi, harus dibicarakan, dipikirkan bersama-sama. See, belonging, rasa memiliki. Jadi kalau kita punya hubungan, kita hanya terima-terima aja, berarti kita nggak merasa memiliki hubungan itu. Tapi kalau kita menabur, ya, nggak bisa dong kita menuai aja. Kita nggak bisa menuai di kebun orang, nggak bisa. Kita harus tanam bibitnya, bersihin lahannya bersama-sama, membangun bersama-sama, taruh bibitnya, siram, dipupuk bibitnya, nanti menuai bersama-sama. Gak bisa salah satu yang bersihin kebunnya, taruh benihnya, lalu nanam, ngasih pupuk, terus kamu tuai, nggak bisa. Ya, harus punya rasa memiliki. Ya, rasa memiliki. Kalau kita punya rasa memiliki, kita memiliki pasangan kita. Artinya kita jaga perasaannya, kita jaga ucapan kita jaga tindakan kita. Ya enggak? Kita harus saling gitu, nggak bisa satu. Ini bisa vice versa ya. Clarify Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus 15-30 November 2024. Thank you. Miss Spiderweb, reconsider your alliance, make a new connection. See, mungkin karena circle kamu yang tidak punya kesadaran itu gitu. Jadinya membentuk karakter kamu. Buatlah circle yang baru, yang positif, yang membawa positive influence sama kamu. Bottom of the deck, Artemis of the Forest. Now you are independent and free. Sekarang kamu bebas. Dia lepas kamu. Let go, release. Ya. Kamu bebas, kamu merdeka sekarang dari dia. Oke. Itu tadi ya. Feminine, masculine, as a gender. Itu juga harus diperhatikan ya. Clarify Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 15-30. Thank you. Ini bisa vice versa ya. Oke, di sini ada ask for help. What do you really need? Be willing to accept and support. Minta support dari orang-orang yang punya profesi cukup bagus untuk bisa ngasih kamu pemahaman hubungan yang stabil seperti apa, karakter individu yang layak untuk mencapai titik hubungan tertinggi tentang pernikahan seperti apa gitu. Atau memang ada isu inner child. Oke. Pergi ke orang-orang yang punya profesi yang bisa mengenal atau memahami, pada akhirnya bisa membuat kamu mengenal diri kamu. Be sportive, make a genuine effort to show your care. Jadi sportif ya, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan karena ego salah tapi lebih galak dari yang berkorban gitu. Jadi harus sportif, salah ngaku salah, nggak usah red flag, salah ya sudah, nggak usah gaslighting. Karena hubungan itu kayak gitu, kita menangin ego kita, hubungan kita hancur porak-poranda. Kalau kita menangin ego kita, anugerah karunia pasangan yang mencintai kita jadi pergi, ya gitu. Ini juga mungkin berlaku sama dia gitu. Harus sportif, terus harus punya integritas ya.
Kalau emang marah, marahlah di masalahnya. Jangan merembet kemana-mana gitu. Nah ini, jadi sportif. Oke? Itu aja. Ini mungkin gak resonate ya untuk semua. Saya jangan dimarahin. Kok reading Gemini itu red flag mulu, Nona? Ya gue juga nggak tahu, gue baca energinya di sini, oke? But I think this is transformation for you to be better version of you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.